Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila dengan NIM A1A3250021, kelas R003, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Global Governance atau tata kelola dunia internasional. Yang pertama, pendahuluan. Global Governance mulai berkembang sejak awal tahun 1990-an dan menjadi perhatian penting dalam studi hubungan internasional. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap globalisasi yang semakin kuat, terutama di bidang ekonomi. Globalisasi menyebabkan hubungan antar negara menjadi semakin saling bergantung, sehingga masalah yang muncul tidak lagi bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Selain itu, dalam perkembangan globalisasi, negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor utama. Muncul aktor lain seperti organisasi internasional dan perusahaan multinasional yang ikut berperan dalam mengatur dunia internasional. Oleh karena itu, global governance hadir sebagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan global secara bersama-sama. Kedua, konsep global governance. Global governance dapat dipahami sebagai sistem tata kelola yang melibatkan berbagai aktor baik negara maupun non-negara dalam mengatur dan menyelesaikan masalah global. Berbeda dengan government yang memiliki kekuasaan formal, governance lebih luas karena tidak selalu bergantung pada kekuasaan resmi. Global governance bersifat menyebar atau diffused, artinya kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak saja, tetapi tersebar ke berbagai aktor. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dunia modern, kerjasama menjadi hal yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan global. Yang ketiga, governance dan government. Menurut James N. Rosnow, governance berbeda dengan government. Government adalah lembaga yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat dan menegakkan aturan, sedangkan governance adalah proses yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun tanpa otoritas formal, dengan demikian, governance lebih menekankan pada kerjasama, kesepakatan, dan aturan bersama yang dijalankan oleh berbagai aktor dalam sistem internasional. Karakteristik global governance. Terdapat beberapa karakteristik dalam global governance, yaitu pertama, adanya aktivitas yang berorientasi pada tujuan tertentu. Kedua, aktivitas tersebut dilakukan oleh berbagai aktor dalam hubungan internasional. Ketiga, adanya sistem aturan yang disepakati bersama. Keempat, tidak selalu bergantung pada otoritas tertinggi, tetapi tetap dapat berjalan melalui kerjasama antar aktor. Karakteristik ini menunjukkan bahwa global governance lebih fleksibel dan tidak terikat pada satu kekuasaan tertentu. Elemen global governance. Global governance memiliki beberapa elemen utama, yaitu pertama, society of status, yaitu negara-negara yang tetap memiliki peran penting dalam sistem internasional. Kedua, hegemoni, yaitu adanya negara kuat yang mempengaruhi sistem global. Ketiga, institutions, yaitu lembaga internasional seperti PBB, IMF, dan WTO yang berperan dalam mengatur dan menyelesaikan masalah global. Keempat, global norms, yaitu norma atau aturan yang mengatur perilaku aktor internasional. Norma ini terdiri dari regulative norms, aturan yang harus dipatuhi; constitutive norms, norma yang membentuk identitas aktor; perspektif norms, norma tentang bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan. Faktor pendorong munculnya global governance. Global governance muncul sebagai akibat dari globalisasi, khususnya globalisasi ekonomi. Globalisasi meningkatkan interdependensi antar negara dalam perdagangan, investasi, dan teknologi. Selain itu, munculnya aktor internasional seperti WTO, IMF, dan perusahaan multinasional semakin memperkuat kebutuhan akan kerjasama global. Hal ini dikarenakan banyak masalah global seperti krisis ekonomi, kemiskinan, dan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Perkembangan globalisasi dan neoliberalisme. Globalisasi juga berkaitan dengan berkembangnya paham neoliberalisme. Neoliberalisme mendorong liberalisasi ekonomi melalui deregulasi, privatisasi, dan pembukaan pasar bebas. Kebijakan ini banyak diterapkan di berbagai negara, terutama negara berkembang.
melalui lembaga seperti IMF dan Bank Dunia. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini sering menimbulkan masalah, seperti meningkatnya kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. Global governance dalam mengatasi permasalahan global. Global governance berperan dalam mengatasi berbagai masalah global, terutama di bidang keamanan dan ekonomi. Dalam bidang keamanan, konsep keamanan tidak lagi hanya berfokus pada negara, tetapi juga pada keamanan manusia, seperti ancaman terorisme dan konflik global. Dalam bidang ekonomi, lembaga seperti WTO berperan dalam mengatur perdagangan internasional, sedangkan IMF dan Bank Dunia berperan dalam membantu negara yang mengalami krisis ekonomi. Namun, peran lembaga-lembaga tersebut juga tidak lepas dari kritik karena dinilai lebih menguntungkan negara maju dan belum sepenuhnya adil bagi negara berkembang. Yang terakhir, penutup. Kesimpulannya, global governance merupakan konsep penting dalam hubungan internasional yang muncul akibat globalisasi. Konsep ini menekankan kerjasama antara negara dan aktor non-negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan global. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, terutama terkait keadilan dan kesetaraan antar negara. Dengan adanya global governance, diharapkan berbagai masalah global dapat diatasi secara bersama demi terciptanya tatanan dunia yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.